Guys, gua mau tanya, di sini ada yang sudah pernah merasakan VR? Jujur, aku pingin banget nyoba VR. Dari dulu awal demonya yang keren banget, sampai hari ini beberapa orang yang punya duit udah pada beli, dan aku cuma bisa lihat di YouTube saja. Semoga suatu saat nanti aku bisa punya ya. Oke, kita kesampingkan dulu itu. Anyway, selain untuk bermain game, ternyata VR mempunyai banyak manfaat loh, dan aku akan bahas di video ini. Like dulu videonya ya, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber pertamaku, supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang lebih menarik. By the way, tombol subscribe seperti biasa ada di bawah ya. Oke, mari kita awali videonya. Virtual reality atau orang awam sering mengenalnya dengan istilah VR adalah teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan simulasi 3 dimensi yang dibuat oleh komputer. Lingkungan ini dapat dirasakan seolah-olah nyata melalui perangkat khusus seperti headset VR, sarung tangan sensorik, dan alat pelacak gerakan. Biasanya mereka dijual dalam satu set beserta controllernya. Kalau mungkin ada aksesoris yang lainnya, biasanya akan dijual terpisah. Lalu, bagaimana sih cara kerja alat keren yang satu ini? Jadi guys, kalian yang sering lihat YouTuber gadget atau yang suka teknologi pasti sangat paham dengan kinerja VR ini. Diawali dengan menggunakan headset VR untuk menampilkan dunia virtual 3D. Kemudian sensor pelacak gerakan akan menyesuaikan tampilan berdasarkan pergerakan kepala dan tubuh. Sampai pada saat kita menggunakan controller atau alat lain yang memungkinkan interaksi di dunia virtual dalam alam tersebut. Jadi itu kinerja sederhananya VR ya. Kalau pengen tahu detailnya, tanya aja sama tetangga. Oke, seperti yang gua bilang dari awal, VR ternyata tidak hanya digunakan untuk bermain game saja, tetapi ternyata memiliki sejumlah manfaat yang sangat positif, dan kita akan bedah satu-satu. Yang pertama, di dalam dunia pendidikan atau pelatihan, VR bermanfaat sebagai simulasi realistis untuk pelatihan pilot, dokter, militer, dan teknisi tanpa resiko yang besar. Jadi dengan berkembangnya VR ini memungkinkan seseorang untuk berlatih dalam dunia simulasi tanpa resiko yang besar. Ditambah lagi, ketika seseorang tersebut gagal, dia bisa mencobanya berkali-kali sampai menjadi mahir. Menurut aku, ini jadi salah satu alasan agar biaya pelatihan atau pendidikan bisa dipangkas dengan sangat efisien. Tapi jangan mentang-mentang gini lalu uangnya dihilangkan kayak negara Konoha. Enggak. Indonesia mah orangnya yang di atas baik-baik kok. Baik-baik. Ya. LOL. Apa itu korupsi? Nggak ada yang namanya korupsi itu. Korupsi cuma buat orang yang pemikirannya dan otaknya konsep aja. Orang di Indonesia mah pemikirannya sehat-sehat. Oke, lanjut. Yang kedua, dalam dunia kesehatan, fungsi VR ternyata cukup banyak. Mulai dari terapi untuk fobia, PTSD, atau rehabilitasi fisik, bahkan untuk kedokteran, pelatihan bedah untuk calon dokter bedah. Resiko dapat diminimalisir sekecil mungkin. Ini sangat bagus bagi penderita tertentu agar perlahan-lahan bisa mulai membaik. Gua jadi bertanya-tanya, kalau koruptor ini direhabilitasi melalui VR, bisa nggak ya dikasih simulasi penyiksaan mungkin? Oke, dan yang ketiga, hiburan atau game. Tentu fungsi lain dari VR tidak bukan adalah untuk bermain game. Pengalaman bermain game yang lebih mendalam
dan interaktif tertentu akan membuat player merasa lebih puas dan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan karena seolah-olah dia masuk ke dalam dunia game. Kalau bahasa di animenya sih kita biasa menyebut dunia isekai ya. Selain itu, menonton film atau konser dengan sudut pandang 360 derajat akan membuat kita juga seolah-olah masuk dalam dunia konser itu atau bahkan dalam cerita film, yang mana kepuasannya akan berkali-kali lipat. Dan yang keempat, arsitektur dan desain. Dengan simulasi yang sudah dibuat, kita bisa melihat-lihat dunia, bangunan atau interior sebelum dibangun secara nyata. Dan tentunya proses ini dapat mempercepat revisi dari desain. Wah, kalau ini sih aku baru tahu ya kalau VR bisa digunakan dengan metode seperti ini. Good job VR. Dan yang kelima, pariwisata virtual. Kita juga bisa melihat-lihat tempat wisata tanpa harus berpergian, mengunjungi tempat-tempat terkenal di dunia tanpa harus memakan waktu dan biaya yang banyak. Tapi sayangnya aku belum pernah melihat simulasi yang seperti ini ya. Tapi kalau memang sudah diprogramkan atau sudah dipromosikan, mungkin dapat dinikmati orang-orang sih, khususnya para introvert yang notabene malas keluar atau berinteraksi dengan dunia luar. Dengan sejumlah hal keren tadi, tentunya alat ini mempunyai beberapa kelemahan juga, seperti lemah otak dan mental. Kalau itu mah pejabat-pejabat Konohaya yang saat ini ya, yang merugikan negara. Maksud aku seperti masalah kesehatan fisik, di mana penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan nyeri leher, punggung, atau resiko terjatuh saat masuk di dunia virtual. Dampak psikologis seperti kecanduan atau ketergantungan, bahkan bisa menjadi kebingungan antara realitas dan virtual, hingga sampai biaya yang cukup tinggi dan ketergantungan teknologi. Dan fase ini mulai aku rasakan ketika bocil-bocil di luar sana gua lihat nggak pernah itu lepas dari HP-nya. Beda dengan zaman aku masih kecil ya, kami biasanya memainkan permainan tradisional, main di sungai, atau mentok-mentok kalau ada uang, rental PS, main GTA. Tentunya setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk VR ini. Dengan segudang manfaatnya, ternyata masih banyak juga kekurangannya. Kalau kamu mau menjajal alat yang satu ini, tentunya kamu harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi. Dan ingat, ketika sudah bermain dengan alat ini, jangan lupa atur waktunya ya. Dan aku juga mau dengar pendapatmu dengan alat yang satu ini. Kamu bisa tulis di kolom komentar. Komen aja dulu di kolom komentar, gak usah malu-malu. Oke, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa terus terhubung dengan aku. Bye.